Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, bagaimana sehat? Mohon maaf, Ibu ada waktu sebentar? Izin ada. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bubutan. Ibu kami seseorang yang perlu kita teladani dalam setiap hari, dalam keseharian terkait dalam memutuskan sebuah permasalahan. Tetapi dalam hal ini yang akan saya pelajari lebih lanjut adalah masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu seandainya masalah yang dihadapi adalah masalah yang sama-sama benar, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan dan saling bertentangan. Mohon maaf Ibu, saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Ibu beserta dengan kepala sekolah yang dari luar terkait dengan masalah etika. Saya merasakan untuk bisa menangani masalah sendiri pun saya juga masih banyak hal yang perlu saya pelajari lebih lanjut, apalagi menjadi seorang kepala sekolah seperti itu. Pastinya banyak sekali masalah yang harus ditangani dalam setiap harinya. Seandainya masalah tersebut terkait dengan hukum, itu jelas sudah bisa kita putuskan, atau kaitannya benar dan salah itu mudah mungkin untuk memutuskan. Akan tetapi kalau kita dihadapkan pada masalah yang sama-sama benar, akan tetapi dua hal ini saling bertentangan kaitannya dengan etika maupun rujukan moral, saya perlu belajar lebih lanjut kepada Ibu. Untuk pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Yang pertama, untuk kasus yang dipaparkan tadi tentang dilema etika dan rujukan moral, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu supaya apa yang kita identifikasi itu tidak salah atau tidak keliru. Kemudian yang pertama itu kita memahami untuk dilema etika dan rujukan moral tadi, itu yang pertama kita harus mengidentifikasi dari kedua kasus itu supaya kita dalam mengambil keputusan tidak keliru. Yang keduanya nanti kita identifikasi, kemudian caranya kita pahami dulu bagaimana kedua kasus tersebut. Caranya dengan berkomunikasi dengan yang terlibat. Kita komunikasikan dulu dengan yang terlibat. Dan kalau kita sudah memahami, baru kita dipetakan permasalahan tersebut dari kedua kasus itu. Jadi kita harus memetakan, kemudian kita membuat suatu keputusan. Jadi seandainya dari kedua kasus tersebut itu merupakan atau hal-hal yang tidak termasuk dalam pelanggaran moral, norma-norma, atau tidak membuat ketidaknyamanan dalam suatu lingkungan, itu termasuk adalah dilema etika. Tetapi kalau yang tidak termasuk dalam hal yang kita kaitkan tadi itu termasuk rujukan moral. Itu seperti itu. Terima kasih Bu. Pertanyaan saya selanjutnya, nah selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seandainya kedua-duanya itu seperti hal yang dipaparkan tadi, kita harus cermat apakah itu ada hubungannya dengan faktor apa atau sesuatu hal apa. Kemudian apakah itu juga termasuk dalam kita menganggapnya sebagai apakah hal itu termasuk kepentingan dari seseorang atau banyak orang. Kemudian apakah hal tersebut mengandung nilai kebenaran, kesetiaan, ataukah keadilan, atau juga hanya termasuk belas kasih. Jadi semuanya itu harus betul-betul
kita pahami. Iya. Jadi supaya dalam keputusan yang kita ambil terakhir kali tidak mengalami Gitu. Intinya meminimalisir hal-hal yang negatif Iya, terkait dengan hubungan kita dengan banyak pihak. Iya, betul. Untuk pertanyaan saya yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Jadi seperti ini dulu, kalau hal yang penjelasan katakan tadi, untuk langkah-langkahnya itu paling tidak kita harus mengambil hal-hal yang yang baik dalam mengambil keputusan, itu diambil yang sekecil-kecil madorotnya, tetapi kita ambil yang besar manfaatnya, karena itu berhubungan dengan peserta didik. Jadi jangan sampai kita terlalu gegabah dalam menjalankan atau mengambil keputusan, supaya apa? Supaya kita juga bertanggung jawab atas hasil yang kita dapatkan dari seperti hal identitas kasus dan seterusnya. Jadi paling tidak meminimalisir dari hal yang jelek. Jadi kita ambil manfaat dari Dia tanggung jawabnya karena besar sekali gitu. Kita harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Iya, betul. Baik, Bu. Pertanyaan saya yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di Lima Etika? Ya. Sebenarnya dalam kasus tersebut itu yang paling penting kita harus menyederhanakan permasalahan. Jadi jangan dibuat semakin bertambah, tapi diminimalisir permasalahan tersebut. Kemudian sebaiknya kita menggunakan sebuah kebijaksanaan. Jadi jangan terlalu terlalu pada pokok yang harus seperti itu, tapi kita barengi dengan kebijaksanaan. Terkait mungkin kaitannya dengan jangka panjang, mungkin terkait dengan keputusan yang kita ambil, dampaknya di masa yang akan datang. Pertanyaan saya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu ketika mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Seperti halnya kita hidup tidak hanya seorang, itu seandainya kita sudah mengambil keputusan, itu pasti ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyepakati. Jadi kita harus bisa menerima seperti itu. Kemudian kita harus istiqomah. Jadi apa yang kita ambil dalam keputusan yang disepakati, kita harus betul-betul istiqomah. Itu bisa menyatakan jawabnya ya, sehingga untuk bisa terus menjaga konsistennya supaya nanti untuk kebaikan keberlanjutannya. Nah, Ibu selain menjadi kepala sekolah, Ibu juga aktif di lingkungan. Kemudian kita pun sadar sebenarnya bahwa kita juga memiliki keluarga di rumah, apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga pasti banyak sekali hal-hal yang kita tangani dalam setiap hariannya. Selanjutnya pertanyaan saya, Bu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Atau apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin juga bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau untuk hal seperti itu, saya tidak ada jadwal. Jadi yang penting itu nanti ada sebuah prioritas. Jadi seandainya ada kasus mana yang harus didahulukan, karena kasus ini lebih penting didahulukan. Untuk yang tidak begitu yang darurat itu mungkin bisa seperti itu. Kemudian karena apa? Karena kita juga harus menjaga lingkungan sekolah supaya terus kondusif seperti itu. Jadi yang bisa saya tangkap, kita harus menjaga mengutamakan prioritas atau membuat skala prioritas mana yang penting untuk diselesaikan dahulu, itu yang dilaksanakan itu. Yang kira-kira bisa ditunda tapi bisa diselesaikan tidak dengan jadwal.
Nah, Ibu setelah bertahun-tahun menjadi seorang kepala sekolah, pastinya banyak sekali masalah yang sudah berhasil diselesaikan Ibu. Nah, selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus di luar itu? Yang mempermudah dan membantu itu sebenarnya bagaimana kita selalu berkomunikasi yang baik dengan warga sekolah, baik itu penjara atau cuma baru. Kemudian bagaimana kita mengelola emosi kita, jadi supaya kita dalam mengambil keputusan tidak asal-asalan, tapi sesuai dengan yang kita mau untuk kebaikan. Ya, jadi orientasinya pada nanti nilai-nilai kebajikan yang diambil dan dampaknya untuk semua pihak yang Iya betul. Ibu, selanjutnya dari semua yang telah Ibu paparkan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama ini terkait dengan pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Yaitu tentang dalam mengambil keputusan itu yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan pengujian, kemudian setelah itu kita harus menegakkan paradigma. Jangan sampai apa yang kita ambil keputusannya itu merugikan. Jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang mana tidak merugikan dari semua sisi. Jadi pertama-tama dianalisa indikasi ya itu. Kemudian yang kedua kaitkan paradigmanya dengan dampaknya untuk sesama gitu. Kaitannya dalam hal ini adalah murid, karena mungkin orientasi kita adalah murid ke depannya gitu. Dan tidak hanya mungkin untuk jangka sekarang, mungkin juga untuk jangka yang akan datang. Betul sekali. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menimba ilmu pada Ibu. Kesempatannya pagi ini sharing-sharingnya, sehingga semoga nanti akan menjadi manfaat tersendiri khususnya untuk saya dan untuk SD Negeri kita Percinta pada umumnya. Dan juga saya mohon maaf apabila selama saya sharing dengan Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan kiranya hanya ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Matur nuwun. Semoga bermanfaat untuk saya ke depannya. Ya, sama-sama dulu dalam melakukan, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi banyak manfaatnya. Dan seandainya saya memberikan hal-hal kurang berkenan, saya mohon sama-sama beliau. Mohon izin untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya Ibu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Mohon maaf ada waktu Pak. Boleh. Nanti saya akan berkomunikasi banyak sama Bapak terkait dilema etika, karena saya pandang Bapak selain menjadi kepala sekolah juga merupakan lulusan CGP, jadi saya berpikir kalau saya perlu belajar banyak. Baik Bu Yul, mari nanti kita bersama-sama. Saya angkatan CGP yang kedua termasuk, meskipun saya angkatan yang pertama, mari kita nanti bersama-sama untuk belajar. Jika ada hal yang kurang tepat atau yang terupdate informasi saat ini, silakan untuk Terima kasih Pak. Ini memang dalam kehidupan nyata kita kan untuk membedakan antara benar dan salah itu kan sudah merupakan hal yang mudah, apalagi kalau sudah masuk dalam dunia pendidikan. Kita, untuk saya sendiri saat ini terkadang menemukan hal-hal yang terkait sama-sama benar. Nah, kalau misalnya hal yang benar tersebut kok sudah bersangkutan dengan masalah hukum, tentu kita sudah bisa memutuskan ya Pak, mau kita mau pilih yang mana. Akan tetapi di sini kasusnya itu seandainya kita itu sama-sama menemukan atau bertemu dengan hal-hal yang benar, tetapi dalam hal ini terkaitnya etika dan moral Pak. Pertanyaan saya ini, selama ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya,
itu memang salah satu kasus yang agak berat, memang harus diputuskan ya, karena berhubungan sama-sama betulnya, sama-sama baiknya, namun kita tetap harus menentukan salah satu permasalahan yang sedang ada seperti itu ya Bu. Oke, yang tepat mestinya begitu nih Pak. Yang dalam hal itu istilahnya dilema etika apa ya? Oke, betul. Dilema etika. Dalam hal ini saya mempertimbangkan banyak hal Bu. Yang pertama saya seberapa jauh kepentingan itu, ya, terus nanti dalam hal saya memutuskan atau kasus itu bagaimana dilihat dari segi tadi secara hukum kan jelas. Nah, ini secara moral tetap kita lihat plus minusnya. Intinya nanti meminimalisir hal-hal yang negatif dan mengoptimalisasikan, mungkin seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, selama ini Bapak bagaimana ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Bagaimana Pak? Kembali lagi ke seperti tadi ya Bu, dalam keputusan yang sama-sama mengambil mempunyai nilai positif, dan tetap memperhatikan skala prioritas yang tetap pasti akan ada, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, mana yang harus diambil terlebih dahulu, dan memperhatikan pengambilan kebijakan itu akan dampaknya bagaimana. Kita harus selalu memberikan pendekatan, berkomunikasi dengan yang terkait, pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan itu dan masalah-masalah yang ada di situ. Kita harus selalu berkomunikasi, karena itu memang salah satu yang harus kita utamakan. Karena ya komunikasi sebuah hal yang sangat penting nih Pak, karena yang di dunia pendidikan itu melibatkan banyak pihak, mungkin seperti itu nih Pak. Oke, baik Pak, selanjutnya pertanyaan saya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan untuk menentukan kasus tersebut dengan job. Maksudnya bagaimana? Melakukan koordinasi, memilih komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait seperti tadi yang sudah jelaskan. Untuk permasalahan ini ada beberapa pihak tentunya ya Bu, yang apabila nanti keputusannya diambil akan bergantung pada siapa lah. Ya tentu kita harus selalu berkomunikasi seperti tadi ya, dari awal memang komunikasi itu harus penting dilakukan untuk mengkomunikasikan. Kalau kita sepihak kan nanti pasti akan lebih banyak dampaknya. Namun kalau kita sudah komunikasikan dengan pihak-pihak unsur-unsur yang terkait, itu pasti akan meminimalisir efek negatifnya. Baik Pak, untuk selanjutnya, untuk hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk selama ini saya tetap menjaga keberpihakan Bu. Jadi kita tetap komunikasi, tidak adanya empat mata face to face atau seperti itu kan. Kalau ada pembicaraan mata, kalau bisa tetap kita berkomunikasi dengan forum-forum atau unsur yang terkait, kita cari pembicaraan masalah bersama. Nah, itulah yang komunikasi bersama, dengan ada keberpihakan pada kita salah satu pihak. Jadi dibahas secara keseluruhan bersama-sama untuk mendapatkan keputusan yang efektif dan intinya meminimalisir dampaknya. Berikutnya Pak, pertanyaan saya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tentunya ada mungkin pihak yang kurang berkenan, ada pihak yang merasa berkuasa. Nah, untuk itu saya harus menyesuaikan apa yang mungkin keputusan bersama itu kurang tepat di hati nurani atau karena sesuatu hal, tapi kita harus tetap menjaga, harus membiasakan diri dengan keputusan yang mungkin tidak sehati nurani, namun itu adalah keberpihakan pada banyak orang. Jadi orientasinya bukan ke individu, akan tetapi ke untuk kebersamaan. Pak, Bapak kan ya yang sibuk ya, karena tidak hanya menjadi kepala sekolah, akan tetapi juga
punya kesibukan di Korwil dalam hal ini Di menjadi organisasi-organisasi. banyak di organisasi lah, intinya seperti itu. Nah, kaitannya dengan dilema etika itu tadi kan mestinya Bapak perlu menyusun waktu yang efektif nih dalam untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi secara internal di sekolah. Pertanyaan saya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal secara khusus kan sepertinya kalau sudah ada masalah kan nggak mungkin kita menjadwalkan itu. Jadi saya intinya berusaha untuk segera mungkin untuk bisa menyelesaikan dilema itu yang atau masalah-masalah itu yang sudah muncul. Jadi saya berusaha untuk segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dan segera mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena nanti semakin disantai atau tidak diperhatikan maka juga nanti akan menimbulkan masalah yang baru lagi, sehingga tidak ada permasalahan yang tentunya perlu segera diselesaikan. Kami akan berusaha untuk berkoordinasi segera untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kan Bapak juga maksudnya tidak hanya sebagai kepala sekolah biasa, akan tetapi karena sering banyak andil dalam berbagai organisasi, jadi orang hebat mestinya ada apa ya, semacam idola seperti itu Pak pada diri Bapak maksudnya. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi pertanyaannya anak-anak ya selalu menjurus dalam ini. Nah, gini Bu, kalau dalam penentuan apa penyelesaian masalah secara individu saya tidak ada unsur apalagi dari internal. Saya akan mengutamakan seperti tadi komunikasi internal di instansi saya akan buka secara terbuka, tidak berusaha untuk tidak ada keberpihakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Saya akan meminta rekan-rekan kerja di internal, terutama di internal, kalau masalah itu di internal sekolahan, di instansi ya saya akan berusaha untuk menyampaikan kepada rekan-rekan internal sekolahan bagaimana baiknya ada seperti ini. Maka saya juga tidak akan memihak salah satu atau beberapa golongan. Jadi saya untuk berusaha untuk keberpihakan semua pihak. Berarti berorientasi ke untuk kepentingan umum, tidak hanya ke satu dua orang, tetapi kepentingan murid mestinya nih Pak. Kalau memang guru kan ya apa ya, orientasi berpikirnya, semua tindakannya kan menjurus ke sana, kepada murid. Setelah beberapa tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah kan mestinya sudah banyak sekali masalah yang sudah berhasil diatasi. Selanjutnya pertanyaan saya Pak ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tentunya banyak, ya tidak banyak tapi ada ya beberapa kasus yang harus kita selesaikan, terutama berhubungan dengan laporan dari anak atau permasalahan dengan pekerjaan atau lainnya. Dalam hal ini saya akan memahami permasalahannya, kemudian saya akan berusaha untuk berkomunikasi untuk mendapatkan referensi dari beberapa pihak, sehingga saya dalam mengambil keputusan tersebut tidak merugikan atau tidak, meskipun keputusan nanti akan membawa salah satu pihak yang kurang berkenan, tapi saya akan selalu berkomunikasi untuk mencari referensi bagaimana saya harus memutuskan sebuah kasus tersebut. Terima kasih Pak atas semua informasi pengalaman yang telah Bapak curahkan, sampaikan kepada saya barusan. Kalau saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa intinya kita harus memilih masalah yang kaitannya dengan banyak pihak. Jadi kepentingan banyak pihak dalam hal ini terutama adalah murid, bukan ya tidak ada hanya beberapa orang saja seperti itu, dan meminimalisir dampak yang akan terjadi mungkin
tidak hanya saat ini tapi juga dampak di masa yang akan datang. Iya, tentunya selalu berkomunikasi dengan pihak terkait, lalu mencari referensi, beberapa referensi. Kemudian tadi sudah disampaikan juga, tidak merugikan salah satu pihak, tidak berpihak pada salah satu golongan atau seseorang. Alhamdulillah sudah semakin paham Pak. Artinya kalau selama ini saya masih bingung untuk menghadapi masalah saya sendiri saja, terkadang ini mau milih yang mana seperti itu. Apalagi kalau ini dihadapkan dengan kasus yang melibatkan moral dan etika kaitannya dengan organisasi. Ternyata untuk menjadi seorang kepala sekolah itu juga luar biasa lah artinya pemikirannya ya Pak ya. Ya, intinya ya ketika benar vs salah itu kan mudah, tetapi ketika benar versus benar memerlukan pemikiran yang lebih untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Terima kasih Pak atas waktunya, sharingnya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Saya jadi terperdagangkan. Ya, kalau demikian saya merasa sudah cukup. Saya mohon pamit dulu ya Pak. Semoga Bapak semakin lancar pekerjaannya ke depan, sehat selalu, dan semakin menginspirasi kami para guru-guru muda yang masih banyak kekurangan di sana sini. Pak, alhamdulillah.